Baiklah, karena waktunya sudah mencukupi, kita akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini adalah pertemuan virtual kita yang pertama kali hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Ariana, saya fasilitator di kelas 1101 di IP Kalteng, akan membersamai Bapak Ibu sekalian di ruang virtual. Sesi yang pertama ya, ini hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Luar biasa kita boleh dipertemukan karena pada kesempatan malam hari ini. Dan perkenalkan juga, saya bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Saya pengawas sekolah Bapak Ibu. Barangkali ada yang sudah kenal dengan saya. Seperti itu ya. Kemudian ini pada kesempatan hari ini di angkatan 11 saya boleh bergabung kembali membersamai Bapak Ibu. Nah, selebihnya boleh kita perkenalan dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebentar. Oh, ya. Ya, berdoanya selesai dan pada kesempatan hari ini, kalau saya sudah perkenalkan diri, mari kita Bapak Ibu perkenalan diri. Dari sebelah kiri saya nih ada Ibu Rida. Silakan Bu Rida perkenalan diri. Selamat malam, teman-teman. Nama saya Rida Hayati. Saya dari SDN 1. Terima kasih. Suaranya kurang jelas nih. Oke. Sekali lagi, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Rida Hayati. Saya guru dari SDN 1 Babai, Karakuala, Barsel, Kalimantan Tengah. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Rida, luar biasa. Salam kenal Ibu Rida. Selanjutnya di sebelahnya kita akan beralih ke Bapak nih, Bapak Marcella. Silakan Bapak Marcella. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Marcella, saya di sini sebagai pengajar praktik. Kemudian saya sehari-hari bertugas sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Buntok. Saya CGP Angkatan 6. Terima kasih. Terima kasih Pak Marcella, luar biasa. Bapak PP juga boleh mendampingi. Kemudian lanjut dengan Pak Budi, boleh mendengarkan kita, Pak Budi Riono. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Budi Riono. Saya tinggal di Kecamatan Tinamas. Saya ngajarnya di SMP Negeri 1 Atap 2 Tinamas. Terima kasih Pak Budi. Kita lanjut dengan Ibu Nurul. Terima kasih Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Majida.
selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dusun Selatan. Oke, luar biasa, Ibu. Lanjut dengan di samping kita ada Ibu Fitria Hamsin ya, Ibu ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Hamsin. Saya berasal dari SD Negeri Kananai sebagai guru kelas. Sekian. Terima kasih Ibu. Oke, luar biasa. Kemudian lanjut ke Ibu Yayu ya? Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yayu dari SDN 2 Babai, Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan, Bu. Juga dari Kalimantan Tengah. Terima kasih, luar biasa. Kemudian Ibu Sri Wahyuni. Wah, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya ngajarnya di SMP Negeri 1 Atap 4 Dusun Selatan, tepatnya di Desa Moratalang. Oke, baik. Terima kasih. Dan di sampingnya ada Ibu Miftahul Janah ya. Miftahul Janah, silakan Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah. Saya dari SMA IT Baitur Rahman Buntok sebagai guru di sana. Oh ya, tempat Pak Narko ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Dan di sampingnya ada Pak Ahmad Sanusi, silakan Bapak. Boleh memperkenalkan diri. Cek. Ya, ada suaranya. benar, Pak. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanusi. Saya seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Atap 3 Karakuala. Saya dari Kecamatan Karakuala, mengajarnya di SMP, Bu. Kemudian kami juga berdomisili di Babai. Jadi saya sehari-hari mengajarnya PP dari Babai ke Bintang Kurung. Jadi Bintang Kurungnya sekolahnya di Bintang Kurung, Bu. Jadi bukan di Babainya. Jadi kita domisilinya di Bintang Kurung seperti itu. Oke, baik. Saya belum pernah ke sana, Pak. Iya. Nanti, Bu. Tapi kalau ke Babai pernah, maksudnya Oh, tempat iya. sekolah tadi. Oke, iya. Pak Rusdianto di sampingnya. Kita perkenalan malam ini, mungkin menyita waktu agak lebih sedikit karena ini pertemuan virtual kita pertama. Silakan Pak Rusdi. Iya, terima kasih Bu kesempatan yang diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mohon izin saya kalau bicara ini terpaksa harus tutup kameranya. Tidak apa-apa, Pak. Nama saya Rusdianto. Sekarang bertugas di SD Negeri 1 Palurejo sebagai kepala sekolah. Ya, di sini saya bertugas sebagai pengajar praktik. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, Pak Rusdianto. Kemudian ada lagi nih Ibu Pia ya. Oke, Bu Pia nih pengajar praktik juga. Oke, silakan. Barangkali ada yang masih belum kenal dengan Ibu Pia. Dipersilakan Ibu Pia. Baik, apakah terdengar suara saya, Bu? Terdengar. Maaf, saya off kamera karena di sini sinyal susah di Pendang, Bu, Dusun Utara. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Pia Gusliani Demunte. Saya pengajar praktik yang mana ditugaskan yang kedua kalinya. Kemarin baru di angkatan 9 itu sebagai pengajar praktik dan ditugaskan kembali sebagai pengajar praktik di angkatan 11 ini, dan saya bertugas di
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dusun Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik. Lanjut dengan Ibu Rina Hastuti. Silakan. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hastuti, saya berasal dari SD Negeri Janggi, Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan. Terima kasih Bu, saya sebagai Oke, baik Ibu. Ada lanjut Ibu? Nggak ada Pak, sudah aja. Baik. Ngajar di mana tadi Bu? Di SD Negeri Janggi Bu, Kecamatan Karakuala. Sama ya. Babai, sama Babai. Karakuala itu Bengkuang ya? Masuk Bengkuang ya? Bukan. Masuk Bengkuang. Oh ya. Baik. Selamat bergabung Pak Mugiono. Oke, kita lanjut ke Ibu Francisca Niken. Ya, terima kasih Bu. Ya, belum terdengar masih Ibu Francisca suaranya. Oke, barangkali mikrofonnya masih belum nyala. Ya. Oke. Gimana lanjut ke Pak Mugiono sementara ganti laptop. Oke, baik. Ya, silakan Pak Mugiono untuk perkenalan diri. Ya, perkenalkan saya nama Mugiono, berasal dari SDN 1 Negeri Palurjo, Kecamatan Gunung Bintangawe, Kabupaten Barito Selatan. Ya, baik. Tetangganya tempat kita ya di Barito Timur. Baik. Ada lagi nih Bu Senina. Silakan Bu Senina. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibu Senina, asal sekolah dari SMA 2 Gunung Bintang Awai di Desa Patas, Kecamatan Gunung Bintang Awai. Saya selaku Kepala Sekolah di SMA 2 Gunung Bintang Awai. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang masih belum? Sepertinya semuanya sudah. Tinggal Ibu Francisca tadi izin ganti perangkat. Baik, kalau sudah perkenalan semua, mohon izin ada yang masih belum bergabung tidak untuk ruang virtual kali ini? Mungkin Bapak Ibu PP tahu untuk dampingannya. Yang berhadir boleh, kalau masih belum bergabung harusnya kita 14 orang. Tambah PP 3 orang, harusnya 17, tambah saya menggunakan 2 perangkat, 17. Harusnya banyak nih, ada yang masih belum bergabung. Baik, karena kita sudah perkenalan, saya mohon izin untuk pengurus kelas kita sebelum kita lanjutkan ke dalam diskusi selanjutnya. Barangkali kita akan menunjuk koordinator kelas untuk di ruang virtual kita, di kelas 1101 di GT Kalteng. Sepertinya ada yang masih belum bergabung ya, atau nanti kita pending dulu nunggu semua teman-teman bergabung. Saya akan lanjutkan aja ya untuk mengefektifkan waktu. Saya akan share screen sebentar untuk kita semua ya. Iya, Bu. Ya, setuju nggak? Setuju, Bu. Ya, supaya kita lebih efektif ya. Setuju, Bu. Nah, kali ini di sesi yang pertama, di eksplorasi konsep modul 1.1, kalau sesuai jadwal di Indonesia, kita ini punya waktu 2 kali
45 menit. Tapi sebelumnya di LMS Bapak Ibu, apakah ada kendala seperti yang disampaikan kemarin, disampaikan tapi sudah dihadapi, mudah-mudahan akomodir semua ya. Kalau ada sesuatu datanya, Ibu Bapak bisa sampaikan saja di dalam grup ya, kalau ada kendala. Karena untuk angkatan 11 ya, angkatan 11 ini agak berbeda dengan angkatan sebelumnya Bapak Ibu. Angkatan 11 ini kalau alurnya sama ya seperti alur di angkatan sebelumnya, namun semuanya ini kita penyesuaian karena untuk angkatan 11 ini kita menggunakan sudah terkoneksi dengan dengan PMM ya. Jadi kanvas LMS-nya ini sudah terkoneksi dengan PMM kita ya, supaya mempermudah di dalam satu platform gitu ya. Nah, di dalam kegiatan kita hari ini Bapak Ibu di alur alur Merdeka ini sudah disampaikan kemarin waktu kita pertemuan awal bahwa dalam program pendidikan guru penggerak ini ada alur Merdekanya ya. Alur ini Bapak Ibu di dalam LMS-nya masing-masing itu sudah ada mulai dari diri kemarin ya Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu sudah mengerjakan refleksi masing-masing. Nah, ini untuk LMS tampilan di saya fasilitator ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah ikut di dalam tes awal kemarin dan luar biasa, terima kasih semuanya sudah mengikuti tes awalnya. Dan sebenarnya untuk pencapaiannya juga sudah terlihat di dalam LMS. Jadi di bagian saya ini seperti ini, tes awal, kemudian ada pendahuluan modul ya. Selanjutnya mungkin tampilan kita sepertinya berbeda ya karena ini tampilan fasil. Kalau kami boleh membuka untuk modul selanjutnya di tampilan saya sebagai fasilitator, tapi Bapak Ibu ketika masih belum di awalnya akan terkunci. Sangat berbeda dari angkatan sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di sini di alur mulai diri, kemarin Bapak Ibu sudah mulai mengerjakan ya. Ini. Kemudian hari ini kita lanjut ke dalam bagian selanjutnya. Nah, ini yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian lanjut di dalam tahapan hari ini yaitu di bagian eksplorasi konsep, bagian ini forum diskusinya kita dilaksanakan secara virtual. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah eksplorasi konsep modul 1.1 ini secara mandiri ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini tampilannya kan halaman 1 sampai 11, ini ada beberapa yang memang perlu Bapak Ibu isi ya, sehingga nanti akan muncul di tampilan saya. Ini di dalam diskusi ini akan muncul. Jadi saya ngecek apa yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelasnya masing-masing ya, di dalam LMS. Nah, ini. Oke, ini boleh saya buka sebentar lah, karena kita sambil perkenalan modul ya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk diskusinya tampilan kami di bagian kami. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu di bagian 1.1D ini forum komunikasi modul. Coba kita lihat. Ini beberapa sudah saya berikan umpan balik juga Bapak Ibu ya. Nah, ini siapa Bu Yayu, ini kemudian Bu Francisca dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya di bagian diskusi ini dari bagian eksplorasi konsep mandiri, Bapak Ibu diharapkan kemarin sudah melaksanakan ini, refleksi diri modul 1.1. Terima kasih sudah banyak yang menyematkan linknya ya Bapak Ibu. Kemarin yuk kita lihat di sini sudah Bapak Ibu sematkan linknya. Ini silahkan saling mengomentari dari pendapat teman-teman. Namanya diskusi, keaktifan ini ada penilaiannya juga Bapak Ibu. Nah, ini untuk tampilan modul yang sudah Bapak Ibu laksanakan via
kami Pasia. Nah, di dalam alur ini Bapak Ibu mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ini dilakukan secara mandiri dan diskusi. Selanjutnya nanti akan ada kita M-nya kan mulai dari diri, R-nya, E-nya eksplorasi konsep, kemudian R-nya ruang kolaborasi. Kita akan ketemu lagi selama 2 kali pertemuan nih Bapak Ibu. 2 kali pertemuan akan kita ketemu. Di dalam ruang kolaborasi ini ada penugasan kelompok, kemudian ada presentasi, kemudian ada unggah tugasnya. Dan ini unggah tugas ini nanti ada time limitnya atau due date-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diperhatikan supaya tidak menumpuk pekerjaannya. Kemudian lanjut ke alur berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Di situ juga ada pengantar dan juga apa saja yang dilakukan dalam hal tersebut. Kemudian alur E yang berikutnya, merdekanya ya. Ini adalah elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini Bapak Ibu akan memperoleh penguatan dari instruktur, nanti akan bergabung di ruang virtual bersama Bapak Ibu instruktur. Kemudian ada lagi koneksi antar materi ini, Bapak Ibu akan melakukan refleksi modul dan juga akan menyampaikan kesimpulan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari alur sebelumnya. Kemudian nanti ada penerapan di aksi nyata. Kemudian penutup modul ini untuk modul 1.1. Saya akan lanjutkan ke bagian PPT kita hari ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk paket modul ini adalah paket modul 1. Jadi dalam pendidikan program guru penggerak ini ada 10 modul Bapak Ibu. Untuk paket modul 1 ada 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan paket modul 2 itu ada 3 modul, 2.1 sampai 2.3. Demikian juga untuk paket modul 3 itu ada 3 modul. Nah, hari ini sesi kita adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Kalau tadi di grup Bapak Ibu sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu akan menggali ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan kita diskusikan bersama. Kemudian saya di sini akan menyampaikan juga bahwa kompetensi lulusan yang dituju. Kenapa? Kompetensi lulusan ini penting karena ini akan menyangkut apa sih yang menjadi tujuan Bapak Ibu. Kalau saya di kelas yang saya dampingi, memang saya lebih banyak memotivasi Bapak Ibu. Karena kenapa? Tadi sudah perkenalan bahwa Ibu Bapak Ibu ya, ini banyak yang sudah menjadi kepala sekolah. Luar biasa. Kepala sekolah itu adalah orang yang menggerakkan betul-betul orang yang memanajerialkan sekolahnya. Dan juga guru, ada juga dari teman-teman CGP tadi yang guru ini langsung terjun ke dalam kelas. Ini sangat penting bahwa di sini guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi perlu menguatkan dirinya. Kenapa sih saya menjadi pemimpin pembelajaran? Kemudian lanjut di sini guru penggerak melakukan refleksi diri, terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, sekali lagi refleksi. Ini penting, refleksi diri untuk lebih baik ke depannya lagi kita perlu melakukan refleksi diri. Ya, ini kenapa disampaikan terdokumentasi. Kemarin Bapak Ibu menyampaikan dengan video ya, kemudian dengan rekaman suara, itu namanya terdokumentasi. Kemudian capaian umum modul di sini adalah Bapak Ibu calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di modul 1.1 ini kita bergulut dengan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atau korelasi ini hubungan pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu di Barito Selatan tentu ada nilai-nilai lokal yang perlu digali. Sesuaikah apa hubungannya dengan pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya ada tujuan modul, tujuan umum modulnya, CGP juga mampu akan mengambilkan pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bahwa ketika kita sudah
belajar dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, ini Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran. Apa yang perlu dilakukan yaitu terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Saya sudah membaca hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan dalam refleksi dirinya. Ini mengatakan bahwa karakter itu penting. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian capaian khusus, ini Bapak Ibu akan diharapkan membantu modul ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu calon guru penggerak untuk memiliki 1. Pengetahuan tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara atau disingkat KHD. Kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Ini kalau untuk guru tentunya langsung bersentuhan dengan lokal di kelasnya. Kemudian kepala sekolah dalam hal ini adalah memimpin sekolah gitu ya. Kemudian sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Jadi ada Bapak Ibu ini perlu merefleksikan apa saja dasar-dasar pendidikan KHD untuk apa? Untuk dapat menuntun murid dalam mencapai kekuatan kodratnya sebagai manusia merdeka ya. Kemudian ini sebenarnya hari ini kayaknya schedule-nya nih lebih ya, karena kita tadi banyak hal-hal lain. Kita tidak ada ice breaking segala macam, kita ganti dengan perkenalan tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini kita akan lihat schedule-nya seperti ini. Ada 25 menit, kemudian refleksinya 35 menit, kemudian dialog itu sekitar 20 menit, dan refleksi umpan balik sekitar 10 menit. Fleksibel gitu ya. Ini. Nah, tadi ada tujuan umum modul, kemudian ada tujuan khusus. Dan hari ini kalau Bapak Ibu mengajar di kelas itu tentunya ada ini ya, ada capaian modulnya. Maksud saya ini apa yang dilakukan ini bisa terjalin bahwa ada tujuan khusus gitu ya. Tujuan dalam RPP Bapak Ibu ya, ada tujuan pembelajaran kan? Betul ya? Ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, saya akan share screen kembali. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Ini. Oke, terlihat? Terlihat ya? Tujuan pembelajaran ini, walaupun ini terlihat ini pendidikan guru penggerak angkatan 5, ini karena ini background-nya dari angkatan sebelumnya yang digunakan di angkatan ini, tapi sudah direvisi isinya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi hari ini saya berharap diskusi kita semua berpartisipasi aktif. Nah, ini oke. Ini schedule-nya saya sudah lakukan tadi seperti yang disampaikan di awal. Dan sebelum kita lanjutkan, boleh kita akan lihat kesepakatan kelas. Bapak Ibu, kita cermati apakah ada hal-hal lain yang perlu kita sepakati. Nah, ada? Nggak ada ya? Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju nggak nih? Setuju, Bu. Oke, baik. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Terima kasih kalau gitu aplaus untuk kita. Luar biasa. Lanjut dengan ketiga. Gimana nih jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Ya, Bu. Setuju. 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 Oke.
Setuju ya. Dan Ya. yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Oke. Setuju, Bu. Setuju. Kemudian berpartisipasi. Suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar. Aman Halo, saja, Pak. Bapak. Baik, puji Tuhan. Ini. Baru Kemudian bisa masuk, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Bapak siapa nih? Pak Moji. Pak Moji, Bu. Moji Hartono. Oh ya, Hilang selalu sinyal. Kebetulan saya ada di Benangin, Bu, di kampung halaman. Jadi tadi hilang ya. sinyal. Oh ya, baik. Ini dia, ini di kampung Karangga, Bu. Betul. Ayo. Perlu perjuangan ya Bapak ya ke kampung tetangga biasa. Iya, betul, Bu. Oke. Betul, Bu. Terima kasih Pak Muji. Teman-teman kita ada yang masih belum hadir nggak dari teman-teman CGP-nya? Mohon nanti disampaikan ke Ibu ya. Kalau ada yang berhalangan mungkin barangkali ada alasannya kenapa. Karena dalam kegiatan virtual ini hanya boleh nih. Hanya boleh tuh berarti hampirnya tidak boleh. Hanya boleh 4 kali itu nggak hadir. Karena kita ada absensinya. Dan kalaupun terjadi trouble dan segala macam nanti lapor ke saya, ke teman-teman, bisa langsung ke saya, atau nanti setelah kita bentuk ketua kelasnya nanti bisa dihubungi ketua kelas. Tentunya ketua kelasnya nanti yang di tempat yang sinyal memang mudah dihubungi ya, nanti kita lihat supaya nggak kalau misalnya ada hal-hal penting bisa mudah dihubungi. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Sepakat. Kemudian berikutnya, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Tentunya ini akan menghidupkan suasana. Mana emojinya? Silakan, emojinya mana nih? Oke. Iya. Nih saya pakai emoji love aja ya. Saya ini menggunakan 2 perangkat nih. Karena apa? Karena satunya tadi saya ngerekam dengan akun Pasil itu yang 0028 tadi, dan ini satu perangkatnya dengan perangkat ini. Dan baik, ada lagi tambahan untuk kesepakatan belajar? Ada ya? Ada. Oh, Pak Budi, silakan Pak Budi. Pendapat. Silakan. Langsung saja Pak Budi. Ada usulan Pak Budi? Maaf Ibu, izin. Materi yang Ibu sampaikan tadi di layar laptop saya tidak kelihatan. Kayak apa Bu ya? Oh begitu ya. Iya. Barangkali ada sinyal, ya. Tempat yang lain kelihatan nggak? Kalau sinyal full aja Bu di sini Bu. Tapi nggak tahu apanya ini. Iya. Jadi saya mendengarkan suara Ibu saja, tidak bisa melihat yang Ibu sampaikan tadi. Nanti disandingkan dengan modul, karena ini nanti apa yang dilakukan itu nanti ada di dalam modul, di dalam forum diskusi kita ya Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih Bu. Yang lain bisa melihat nggak tayangan slide yang saya sampaikan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Sangat jelas. Aman jelas. Ya. Terima kasih sudah konfirmasi Pak ya. Maaf, terima kasih. Ada lagi tambahan untuk kesepakatan belajar? Tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Barangkali ada, nanti kita komunikasikan untuk pertemuan berikutnya kalau misalnya ada ya. Oke. Kemudian saya akan tampilkan di Google Jamboard ya. Ini ada Google Jamboard terkait dengan apa yang kita diskusikan. Karena tadi di sini ya. Nah, ini. Untuk bagian kita adalah ini. Setiap calon guru penggerak akan memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini disampaikan refleksi kritisnya Bapak Ibu. Kemudian ini diskusi dan tanya jawab, kemudian nanti ada refleksi dan umpan balik. Kemudian saya akan tampilkan Jamboard-nya Bapak Ibu ya. Ini saya copy aja ya, saya kirim ke link ya. Bentar.
Saya kirim di ini ya, di chatting. Oke, nanti saya akan tampilkan, tapi Bapak Ibu boleh diisi ya Google Jamboard-nya. Dan ini barangkali lain kali kita bisa menggunakan Padlet. Nah, ini boleh. Saya akan buka di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah bisa diklik kah, Bu? Boleh, sudah bisa. Silakan. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita refleksikan bersama. Ada 4. Yang pertama ini, yang kedua, kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat. Kita boleh mulai dari yang pertama. Jadi refleksi diri, dan kalau tidak muat di sini nanti boleh di kolom chat juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya untuk jawabannya. Karena di Google Jamboard ini tidak apa ya, tidak panjang gitu ya tulisannya. Maksudnya ada karakter tertentu, mungkin secara singkat saja Bapak Ibu sampaikan. Bu, untuk Google Jamboard, kalau seandainya kita isi di Word yang kita sudah sediakan, Bu, PDF-nya bisa enggak, Bu? boleh. Nanti share link aja di dalam kolom chat kalau sudah disampaikan di drive-nya. Oh ya sip, Bu. Ya, kalau supaya nanti kita akan ngeklik gitu. Oke, siap, Bu. Ya. Boleh. Atau kopi intisarinya di dalam ini, ini kan nggak muat nih misalnya. Di Google Jamboard-nya ya secara singkat saja ya. Boleh. Oke, yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jadi di Google ini kalau Bapak Ibu pengen ini ya, yang ada kayak gambar kertas gitu ya, urutan 1, 2, 3, 4 itu ya untuk ngisi ya, keempat. Coba, kan ada gambar pulpen, kemudian ada gambar penghapus, kemudian ada panah gitu ya, kemudian ada kayak kertas sticky note. Nah di situ Bapak Ibu ngetiknya ya, atau boleh di dalam ini yang ada tulisan T gini boleh juga nih, kotak teks juga boleh, terserah. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau pengen lihat ininya. Oke. Nah, ini kan kotak pena, kemudian di sini ada penghapus, kemudian di sini ada pilih. Ini kalau ingin upload gitu. Nah, di sini Bapak Ibu nulis, diklik di dalam sticky note. Nah, ini misalnya tulis aja apa, itu baru disimpan. Kemudian kalau pengen pakai ini juga boleh, pakai kotak teks. Ini dilebarin gitu. Pakai, pilih yang normal ini. Nah, ini yang ukuran teks kecil juga boleh ngisinya. Ini kan agak lebar nih. Nih. Jadi baru nanti di kursornya pindah ke sini, baru diketik. Ya, klik titik 3 baru edit. Nah, di sini baru bisa nulis di dalam sini. Nah, terserah apa jawabannya gitu. Boleh seperti itu kalau ngisi di Google Jamboard. Atau dengan sticky note juga nggak apa-apa, ini yang gambar kertas. Ya, silakan. Saya tunggu beberapa saat. Atau kalau mau di kolom chat juga nggak apa-apa. Saya akan pantau di Google Chat. Boleh. Ini pastinya saya akan men-share yang sudah saya kerjakan aja ya, Bu. Oke. Tadi. Nanti kita diskusikan nanti ya. Baik, Bu. Ya, share nanti simpan di drive, baru linknya di dalam. Ya, siap.
Ini sedang menguploadnya di Drive dulu. Oke, ya, bentar aja nguploadnya kalau ringan ya Pak ya. Oke. Iya. Baik. Kalau ada yang perlu didiskusikan nanti silakan ya sambil ngerjakan juga boleh ya Bapak Ibu ya. Langsung saja raise hand. Misalnya ada yang perlu ditanyakan. Nah, kalau yang sudah ngerjakan di dalam halaman 1 geser aja ke sampingnya ya Bapak Ibu ya. Di halaman berikutnya ini ya. Bisa digeser-geser halaman 2. Ini ada 4 pertanyaan pemantik. Ini yang akan Bapak Ibu isi. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Izin Bu, bertanya Bu. Silahkan. Ya ini kan kalau jawabnya kan kita lewat yang Google Jemputnya agak kesulitan Bu. Kalau misalkan kita menjawab di kolom chat aja Bu lah. Boleh. Bisa lah Bu. Boleh. Tulis namanya ya. Langsung langsung ada namanya kalau di kolom chat. Kalau di Jembotnya edit ya ada namanya ya. Di atasnya. Iya. Oke. Kalau di Google Chat kan langsung di situ ada namanya yang pengirimnya. Nggak apa-apa. Boleh fleksibel aja. Tapi dikasih ini halaman, kalau halaman 1 berarti pertanyaan pertama. 1 ya. Siap. Silakan. Karena di kolom chat ini lebih apa ya, banyak hurufnya gitu. Tanya Bu. Ya, silakan Bapak. Kalau mau baris kedua itu. Oh ya, di atasnya ada ini. Kita lihat panah yang saya tampilkan. Klik aja panah ini. Kita ngisi di sini kan ketik. Kalau kita mau bikin apa itu paragraf yang berikutnya bisa lah Bu. Di dalam. Ya dalam dalam satu kali itu. Kalau di enter kan terkirim tadi saya hapus kembali. Oh, di Google Gamebot? Iya. Atau di kolom chat? Di Google Gamebot, Bu. Kita boleh. Ya. Dan ini bisa diedit, ya kan? Oh, tadi saya sudah hapus. Sudah, nih, diulang kan misalnya saya simpan ini ya. Ini ya. Ini kan punya saya tadi kan? Ini MF tadi. Ini tinggal ada titik 3. Ini edit. Gitu. Kalau pengen bikin nama yang satunya lagi duplikasi juga bisa. Ini saya hapus ya. Ini juga bisa diperbesar. Nah, saya perbesar ya supaya tulisan terlihat. Ini karena kita nih editor keren ya. Ibu, tadi nulis namanya Bu, sudah ketik, terus kita tulis namanya. Boleh, nanti diedit. Oh ya. Ya, Bu. Ya. Ini pakai stick note itu berjumlah kah karakter tulisannya? Iya, betul, berjumlah. Terbatas. Oh, nggih.
Dia terbatas ya karakternya ini. Ini salah satu apa namanya? Tampilannya sih asik untuk Google Jamboard ini, namun ya itu tadi sangat terbatas. Jadi harapannya kata-kata singkat aja gitu ya. Dan ini juga bisa kita unduh ke belakang, itu ada tanda panah. Nah, kita semua nih editor nih. Kita kerja dalam satu kanvas. Nah, kapan-kapan kita pakai ini aja ya, Google dokumen juga sama-sama. Bos sambil ngopi belah maaf lah. Oh, silakan makan yang bergizi ya, supaya jangan ngantuk. Ya. Oke. Ada nggak ya? Saya intip halaman 2 sudah ada yang jawab belum? Belum. Halaman 2-nya kok hilang tulisannya ya? Iya, Ibu izin di halaman 2 saya tidak menemukan pertanyaan. Oh gitu ya? Oh, kita hapus aja halaman 2-nya. Ini terpindah ya. Ya, aman. Kita hapus aja ya halaman 2 ya, supaya tidak memberatkan. Ini nggak ada ya. Oh, ternyata ini tidak terdabling kali. Menghapus itu kalau ada isinya. Ini kan nggak ada isinya. Oke, halaman 2 nggak ada. Ibu Bapak langsung ke halaman 3. Iya. Halaman 3 sudah ada yang jawab. Halaman 4-nya belum. Terpindah ya tadi. Nah, ini nanti ajak juga Bapak Ibu apa namanya Bu, kalau memungkinkan di sekolahnya nanti kayak satu kampas bersama-sama dengan anak murid. Keren. Untuk halaman berikutnya Bu, mohon izin Bu, halaman berikutnya. Ya, ada tanda panah gini ya, terus aja halaman 2-nya memang kosong nih terpindah. Oh iya, oke, coba lagi lah. Langsung ke halaman 3 ya, Bapak Ibu ya. Oke, tanda panah. Oh iya, oke. Ya, terlihat. Oke. Ya. Jawaban saya sudah lengkap Bu. Oh, ada link sudah dikirim di dalam. Linknya ada di link itu. Oke ya baik. Kita lihat apa sih isinya linknya. Silakan dibuka saja Bu. Saya lebih kepada perspektif pandangan saya Bu terhadap apa yang menjadi titik ya, apa yang sudah ada. Oke, ini ya Pak Mudi sudah ada di drive-nya. Dewantara ya. Ibu halaman 2-nya tadi Bu. Halaman 2-nya ke sebelahnya, ke halaman 2-nya jadi halaman 3. Ternyata terpindah ya. Yang saya klik yang mana? Ke tanda panah ke kanan yang di atas ini. Tanda yang mana? Lihat? Ya paling atas. Ini, yang mana? Oke. Mana ada kayak gambar kertas. Saya makna dalam konteks sosial budaya daerah saya. Mendapat salah konteks mewujudkan tiga anak yang pandang konteks sosial budaya daerah saya. Bagaimana kata dalam sosial daerah? Bagaimana kata menuntun? Barangkali nanti kata kuncinya Bapak Ibu nggak usah menulis semuanya. Nanti kata kuncinya nanti ketika kita diskusi nanti akan diperlebar dari kata kuncinya itu. Karena di dalam thinking note untuk Google Jamboard ini nggak terbatas gitu. Barangkali ada coretan di kertas. Konteks sosial budaya. Iya, betul. Jadi ada 5 halaman. Ini sebenarnya ada 4 pertanyaan tematik ya, Bapak Ibu ya. Aduh. Ya, sudah semakin berwarna Jamboard kita hari ini. Dan saya pengen lihat tulisannya Pak Muji ya.
Silakan Bu, silakan aja. Pak Muji sudah pakai ini ya, pakai drive yang disampaikan di dalam Word ya. Ya Bu. Wah, ini sudah lengkap banget nih Pak Muji. Ya benar. Ini Bu. memang kita kembangkan ya dari dalam pertanyaan pemantik yang ada di dalam modul. Benar Bu. Iya. Betul. Ini yang akan kita diskusikan nanti. Siap. Tapi menunggu diskusinya kita akan kerjakan dulu di Google Jamboard karena ada waktunya. Ini dalam sini. Saya ini sambil buka eksplorasi konsepnya. Pak Muji, boleh lihat teman-temannya yang boleh minta tolong nih ngecek teman-temannya. Ya. Siapa yang belum bergabung nih di room? Nah, sudah selesai nih Pak Muji. Ibu Nurul ada ya? Hadir Bu. Ada ya? Hadir Bu. Oke, Ibu Senina tadi ada ya? Iya, ada Bu. Saya sambil mengerjakan sambil saya panggil. Ada ya? Bu Rina? Ya, Suti? ada Bu. Ada Bu, hadir Bu. Sri Wahyuni ada ya? Ada Bu. Oke, Bu Rina Hastuti? Ada Bu. Pak Budi Riono? Siap, ada Bu. Nah, ya. Bu Yayu? Ada, hadir Bu. Ya, baik. Kemudian lanjut dengan apa nih? Pak Rida, Ibu Rida ya. Karena Rida ini sering ada bapak juga. Ini ibu ya, Bu Rida. Ya, hadir Bu. Hadir. Ya, kemudian Bu Francisca tadi sempat keluar ya, sudah bergabung. Iya, saya sudah masuk, ganti laptop saya, Bu. Tadi mungkin ada kesalahan di laptop satu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Ahmad Sanusi. Ya, ada Bu. Ini Bu. Baik. Ada orangnya ya. Standby Pak Kemudian Ahmad. Pak Moji ada ya, Pak Moji. Ada Bu. Siap Bu. Ibu Miftahul Jana. Ada Bu. Tadi ada rasanya ya. Tadi Ada Bu. Pak Mugiono. Ada Bu. Kalau di daftar ini ada Mas. Ada Iya. Baik. Kemudian Ibu Fitria. Ada. Ada ya. Bu Fitria Tamsin. Ini kalau salah sebut nih barangkali yang bapak-bapak saya sebut ibu nanti. Bapak Briwanto. Bu. Ada juga kayaknya Bu, Pak Briwanto. Hadir Bu. Ada. Ada. Ya, berarti hadir semua dong. 14 orang. Sepertinya hadir semua nih, lengkap. Hadir semua Bu. Iya, luar biasa nih. Walaupun perjuangannya. Oke, baik. Lalu ini hampir selesai nih waktu kita nih untuk ngisi Jamboardnya. Ya, dulu. Tapi sambil diskusi nanti sambil ngisi Jamboardnya boleh gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa orang nih yang sudah di dalam poin yang kelima. Poin maksudnya
Pertanyaan pemantik keempat. Mohon izin Ibu. Ya, silakan Ibu. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan Ibu. Boleh, silakan. Mumpung pertemuan ini Bu ya. Ya, baik. Terkait tugas dan sebagainya, apalagi tentang mengupload ini Bu. Ya. Sebenarnya keterlambatannya itu bukan karena menunda mengerjakan tugas, tetapi sebenarnya karena penguasaan saya terhadap teknologi ini belum terlalu memadai kayak teman-teman Bu. Mohon maaf Bu. Oh, Ibu siapa? Sama Ibu, Fitria. mohon izin. Tidak apa-apa, Bu. Sama saja. Jadi, dulu ya? Ibu Fitria. Oh, Ibu Fitria. Nah, sama saja. Oh, Kemarin iya. yang drive-nya belum bisa dibuka itu Bu, itu saya benar-benar mencari di mana sebenarnya. Oh gitu ya? Oh nggak apa-apa nanti. Sambil belajar. Ini Nomor kami juga nomor 3 yang mana nih pertanyaan? apa namanya sudah dari angkatan kemarin kan bergabung di fasilitator guru penggerak ini dari angkatan 4. Ikut seleksi kemarin. Juga ketika masuk di dalam yang baru-baru ini, ya maksudnya di kanvas LMS baru ini, kelihatannya perlu penyesuaian juga. Jadi sama-sama belajar. Tapi ketika ngeklik, oh ternyata bisa. Nanti ditanya aja nggak apa-apa. Nanti boleh Japri, misalnya ada kendalanya. Nah Japri nggak apa-apa. Tanya caranya gimana? Boleh kalau misalnya nggak mau di grup, boleh di Japri. Nanti bisa saya ini kan, apa namanya, sambil kita tutorialkan. Biasanya kalau di angkatan sebelumnya, saya kasih video rekamannya, saya rekam gitu, oh gini cara untuk nguploadnya, ini. Kemudian saya juga ada satu orang nih, baru saya ingat, untuk akses berbaginya di drive-nya, kemarin saya ngecek di drive-nya ada yang berbaginya nggak dibuka. Jadi dalam drive itu kan ada berbagi siapa saja yang memiliki link bisa melihat. Nah itu boleh dibuka aksesnya. Nah kalau misalnya ada kendala disampaikan aja. Ya Bu. Tapi harapannya menyampaikannya jangan sampai due date-nya. Contoh, misalnya ngupload di Rokol, ini kan udah kerjakan ya. Tapi ternyata nggak bisa masuk di LMS. Nah itu terkendala nanti nggak bisa lanjut ke dalam sesi berikutnya. Berbeda dengan di angkatan sebelumnya. Kalau di angkatan sebelumnya walaupun Bapak Ibu belum upload, itu tetap terbuka di dalam lanjutan. Misalnya di dalam alur merdeka tadi mulai dari dirinya misalnya belum diakses, nggak bisa lagi yang di dalamnya gitu. Mohon izin Bu, nomor 3 apa pertanyaannya nih Bu? Nomor 3 ini mengapa pendidikan anak mengapa pendidikan anak murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah kalau Bapak Ibu sudah akses di dalam PMM itu kan ada nih di kurikulum merdeka di bagian kurikulum ini sehubungan dengan pertanyaan pemantik ini.
Pertanyaan semantik itu penting. Kenapa? Karena ini nanti akan membuka akses pemikiran kita kayak benang gitu. Terus kayak serabut itu, jadi dalam otak kita berpikirnya kayak gitu, menghubungkan satu dengan yang lain gitu. Bisa menjawabnya lewat chat aja ya Bu. Boleh, silahkan. Mau kalau di Jembot nih, menurut kalau memang agak lambat nulisnya, boleh di chat. Sudah ada beberapa yang nulis di chat. Terima kasih. Ada tadi Pak Muji sudah pakai link. Sudah saya akses tadi. Iya Bu, pakai link tadi. Barangkali kurang dari 5 menit kita akan mulai diskusi ya. Sudah ini Bu. Untuk akta sudah bisa dibuka nggak Bu? Ya. Yang sudah saya buka, apakah Ibu bisa melihat drive yang kemarin? Drive, ya yang saya kirimkan sebelumnya. Ya. Nanti saya cek. Iya. Mohon izin Bu. Aksesnya. Oke, baik. Terima kasih. Dan harapannya kalau belum mengirim refleksi dirinya, nanti silakan nanti misalnya ada kendala untuk menyematkan gitu, nanti dikirim ulang walaupun tadi disampaikan bahwa harus belajar gitu ya. Nanti di modul berikutnya itu udah pada mahir. Kalau sudah di modul 1 itu memang kendala awal karena kita memahami untuk LMS ini perlu penyesuaian. Kayak apa namanya? Kalau di sekolah tuh masa PLS gitu. Masa orientasi itu memang seperti itu di modul 1 sering terjadi. Malahan seiringnya waktu pasti hebat semua. Betul. Ya seperti saya ceritakan di dalam kendala-kendala itu, nanti Bapak Ibu akan semakin kuat untuk mengatasi berbagai kendala. Oke, boleh kita mulai dari pertanyaan 1 ya. Pertanyaan pertama, kita nih punya waktu sekitar, karena kita sampai pukul 8.30 ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Supaya tidak terlalu malam. Iya, Kalau di ruang kolaborasi kita ketemunya 3 jam. Kalau kita mulainya pukul 7, selesainya nanti selama 3 kali 45 menit. Jadi lebih sudah jam 9:04 gitu selesainya. Kalau untuk ruang kolaborasi, kalau untuk sesi diskusi ini kita ketemunya 2 kali 45 menit. Saya akan akses ke halaman 1. Oke. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Oke. Menurut apa nih? Siapa yang pengen duluan nih untuk menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Silakan. Nyaman cepat.
Cepat wah. Iya Bu, saya Bu. Langsung sebut namanya. Iya, saya Yayu dari SDN 2 Babay. Saya sebagai guru kelas ini. Iya, menuntun menurut saya adalah mengiringi, mengimbangi, dan membimbing Bu. Itu saja. Oh, ada kata kuncinya. Berarti menuntun itu Ibu sampaikan dengan kata kerja lagi. Apa tadi Bu? Boleh diulangi? Membimbing. Ya. Ya. Oke. Bentar Bu lah, saya buka catatan lagi Bu. Ada kertas. Otak kita memang iya. Ada dua apa ya? Diregenerasikan. Maksudnya ada catatan dan itu kita sampaikan. Ya. Oke. Mendampingi, mengiringi, dan kalau tidak salah, saya tidak salah sebut tadi, mengarahkan Bu. Iya, mengarahkan. Ada 3 kata kunci. Ya. Membimbing, mendampingi, mengarahkan. Mengarahkan siapa sih Bu Yayu? Siswa Bu, murid saya di kelas. Oh, iya. Saya kira tadi membimbing orang tua. Baik. Ya, Bu, luar biasa. Itu saja Bu ya. Baik. Ada yang kasih komentar nggak terhadap pendapatnya Bu Yayu? Bu Yayu mengatakan bahwa apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Nih, bisa kita maknai anak ini bisa sebagai anak kita sendiri atau murid-murid kita gitu ya. Iya Bu. Kata Ibu Yayu, membimbing, mendampingi dan mengarahkan. Itu enggak apa yang disampaikan oleh Bu Yayu? Mohon izin Bu, saya bisa menanggapi punya Ibu Yayu. Oh, oke. Dari perspektif apa yang dituliskan, siapa nih? Ya, saya Bu. Saya mencoba menanggapinya Bu. Bisa Bu? Pak Moji, silakan Pak Moji. Ya, kalau saya boleh menanggapi tadi punya Bu Yayu, ada kata kunci mengarahkan, membimbing, dan apa tadi satunya Bu? Mendampingi. Ya, mendamping. Ya, kalau dari kata kerjanya saya sepakat Bu bahwa pendidikan anak tentunya kita lebih kepada membimbing bagaimana anak itu belajar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan belajarnya atau pendidikannya. Tentunya dalam hal ini apa yang dimaksud oleh Bu Yayu mungkin berkaitan dengan kodrat anak itu sendiri, kodrat alamnya, zamannya. Dan nanti lebih luasnya akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman-teman lain atau oleh Ibu sendiri. Tapi kalau saya maknai demikian Bu, dan saya juga punya penjelasan tersendiri apa itu kodrat alamnya. Demikian Bu, saya tanggapi punya Bu Yayu cukup bagus menurut saya dan bisa menginspirasi buat kita. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa. Saya kasih ini Jaya. Ya, luar biasa. Bu Yayu, dan kita masih di pertanyaan pemantik yang pertama ya. Ini belum ke berikutnya. Ada yang masih kasih komentar nih. Kalau menurut saya ini beda nih dengan Pak Moji, dengan Bu Yayu. Ada Bapak Ibu nih? Sudah ada 2 orang. Saya Bu. Silakan. Pak Ahmad ya? Sekedar menambah Pak Ahmad Sanusi Bu. Kalau punya Ibu Yayu ya sudah baik, tapi saya tambahkan sedikit aja Bu ya. Oke, boleh. Silakan. Itu kita mendampingi dan mengarahkan seperti kata Ibu Yayu, jadi dan juga tadi membimbing ya. Iya. Jadi mereka itu juga perlu dimotivasi Bu, seperti yang saya Baik. Tadi di tulisan saya juga mereka juga harus dimotivasi agar mereka bisa bergerak sendiri seperti itu Bu. Selain dibimbing, selain didampingi, selain diarahkan, perlu dimotivasi. Mereka juga perlu dimotivasi. Iya, sesuai dengan kodrat mereka ya, kodrat. Ini ada kodrat zamannya. Oke, supaya nanti bisa menjadi manusia yang merdeka. Ada lagi nih
yang kasih pendapat untuk tambahan untuk pertanyaan pemantik pertama? Izin Ibu. Oke, boleh silakan. Siapa nih duluan? Silahkan Ibu Senina kalau mau lebih dulu. Oh, boleh Ibu Senina. Baik, terima kasih. Ya. Menurut saya mungkin agak ditambahkan tadi bagus bahwa membimbing, mengarahkan, mendampingi. Nah, artinya kita sebagai seorang pendidik itu punya tujuan gitu terhadap si anaknya. Bagaimana upaya kita supaya anak tersebut bisa ke arah yang lebih baik atau positif gitu. Oke. Mungkin tambahannya seperti itu. Oh ya. Terima kasih. Pokoknya dari yang baik lebih baik lagi. Iya. Dari yang negatif harus jadi positif. Iya. Seperti itu. Ya. Dikasih contoh nggak Bu nih, Bu Senina? Kalau misalnya. Ya bolehlah. Oke. Gimana Bu? Sebagai seorang guru nih kita kasih contoh ini yang baik ini begini ya menuntunnya gitu ya. Baik. Iya. Ibu siapa satunya lagi tadi? Saya Bu Francisca Bu. Yang tadi. Oh ya silakan Mbak. Ibu Francisca. Ibu Niken aja Bu. Bu Niken ya? Nanti Iya. pertanyaan berikutnya nanti boleh gabung di pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Selamat malam teman-teman. Saya dari SMP 4 Karakuala, Desa Taliu. Mungkin bertetangga dengan teman-teman yang dari Karakuala. Oke, baik saya akan menambahkan sedikit. Saya lebih ke hilirnya lagi. Ya, memang yang dikatakan Ibu Senina memang benar, tapi yang saya tekankan adalah goals dari minat, bakat, dan menuntun itu. Misalnya, anak ini punya karakter, bakat, minat, menari. Goalsnya mungkin FLS 2N. Kalau olahraga, goalsnya apa? 2SN atau yang lain. Mungkin sesuainya yang akademik, mungkin ke lain lagi. Saya mungkin begitu. Ada tujuannya seperti Ibu Senina. Tujuannya. Oke, luar biasa nih. Kasih panggung dong buat anak yang bakat minatnya gini. Jangan didiamkan aja gitu ya. Kasih Satu lagi Bu. Oh iya boleh. Berproses bersama. Kalau misalnya bisa menari, mungkin gurunya juga melatih menari, melatih pantomim, mungkin seperti itu, menemani prosesnya. Keren. Oke, keren nih. Iya, baik. Oke, ini kalau diskusi ini kayak saya senang banget nih dengar pendapat Bapak Ibu. Oh, ya, siap. Pak Briawanto. Dengar suaranya Bu. Tadi. Ya, silakan Pak Briwanto. Ya. Izin Bu, perkenalkan saya Briwanto, saya dari kelas Gunung Bintang Awai Bu. SDN 1 Gang saya. Jadi di sini sebenarnya pendapat itu semuanya benar, tapi saya cuma mau menambahkan karena ini kita kan tentang kurikulum merdeka Bu. Jadi intinya kita memberi kebebasan. Jadi saya tuliskan. Memang belum sempat dinamain oleh yang slide pertama Bu. Setelah 2-3 sudah dinamain karena baru. Oh iya, nggak apa-apa. Saya yang mau saya tekankan di sini Bu. Jadi di sini kalau saya lebih ke ini saya tidak menyalahkan itu semuanya benar, tapi saya cuma menambahkan karena itu berdasarkan tulisan saya mengingat kurikulum merdeka. Jelas Bu suaranya? Jelas banget Pak. Jadi di situ ada kita membiarkan eksplorasi. Jadi di sini saya mengatakan eksplorasi karena kita membiarkan siswa itu bereksplorasi untuk menemukan jati diri sendiri. Kemudian di situ Bu ada mencari jati diri. Saya tulis di situ Bu. Iya. Jadi di sini kita memberi kebebasan kepada siswa untuk mencari kepribadiannya. Jadi kita menuntun. Jadi guru sekarang kan sebagai penuntun. Jadi itu yang saya tambahkan. Jadi demikian Bu. Terima kasih. Oke, ternyata pendapat Bapak Ibu luar biasa nih, saling memperlengkapi, saling menambahkan sehingga makna menuntun itu ternyata begitu luar biasa ya, kata kuncinya ya dalam dalam modul 1.1 ini kata menuntun ini penting. Mudah-mudahan kata menuntun ini menjadi mindset penting bagi Bapak Ibu ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu, walaupun saya tahu nih banyak yang ingin kasih kesempatan, tapi di Google Jamboard ini sudah ada tulisan Bapak Ibu, nanti kita boleh baca sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kata menuntun? Nah, ini tadi kan masih lanjutan yang tadi. Jadi pertanyaan pertama tadi menuntun tadi banyak disampaikan Bapak Ibu. Tentu hal-hal yang akan membuat anak didik ini sesuatu yang mereka menjadi manusia yang memang berguna bagi diri mereka sendiri dan juga bagi diri orang lain. Nah,
bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, kembali lagi di daerah kita nih, khususnya di Kalimantan Tengah, itu banyak sekali adat budaya, betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Ada adat budaya yang kita maknai, kita hubungkan kata-kata menuntun tadi, tapi ini kita hubungkan dengan konteks sosial budaya setempat. Misalnya di desa Babai, di desa Ugang Sayu, di desa apa tadi banyak ya Bapak Ibu? Ada yang di Buntok, ada yang di Patas tadi ya, tadi perkenalan tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Dan juga di Google Spreadsheet-nya juga ada yang di Gunung Bintang Awai, tadi ada dua ini, Bu Yayu dengan Farida ya, SD 1 Babai, SD 2 Babai, kemudian ada di Karakuala, ada di Petampang, ada di SMA IT Baitur Rahman, ada di Palorejo, ada di Kananai, ada di Kayu, dan macam-macam. Tentu ketika Bapak Ibu melihat budaya lokal setempat, kegiatan sosial budaya di daerah masing-masing, bisa juga di daerah kota, di daerah desa. Ada nggak yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Oke, boleh? Siapa nih yang boleh kasih pendapat? Boleh saya Tentu duluan, yang Bu? Boleh, silakan. Siapa nih? Siapa duluan? Saya dulu. Mau jawab? Rina dulu, Bu. Rina, Ibu Rina, jam 4. Bu dulu ya? Bu Rina ya? Langsung terus. Bu Rina. Nanti kita duluan, Bu. Kemudian. Bu Rina, mari Bu Rina. Oh, ya, silakan Bu Rina. Ya, terima kasih Bu. Makna menuntun itu untuk di kembang sosial budaya. Ya, kita mengembangkan kearifan lokal. Kalau misalnya nih kami lihat untuk anak-anak kami lihat kalau di desa kami itu kan bukan mayoritas sih. Penghasilan mereka kan dari nelayan. Jadi banyak ikan di desa tersebut. Mungkin kita akan kembangkan potensi itu seperti buat ikan asin itu loh Bu, kearifan lokalnya. Jadi bisa iya betul. Konteks sosial budaya. Lalu kalau dihubungkan dengan menuntut seperti apa? Kita mengarahkan supaya makanya ada biasanya kegiatan P5 kan untuk mengarahkan anak. Oh iya, betul. Ya, mungkin memilih tema gitu ya, tema yang sesuai konteks sosial budaya. Mengarahkan dan memfasilitasi aja Bu untuk anak-anak. Iya. Oh, baik. Sehingga mereka mempunyai keterampilan bagaimana mengolah hasil dari nelayan tadi, hasil ikan gitu ya, supaya nanti bisa berdampak untuk mereka di kemudian hari. Baik. Bisa ditangkap Bu Rina, luar biasa. Ya, sosial budaya itu nikah muda, sosial budaya kan ya lah. Nikah muda, sosial budaya lah. Ya. Siapa lagi tadi? Nurul Bu, boleh? Nurul Bu. Bu Nurul ya, silakan. Tentu yang utamakan yang masih belum ya tadi ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mas Sanusi nanti dulu Mas Sanusi. Oke, bagaimana kata menuntun yang memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah. Jadi salah satunya yang untuk bakumpai biasanya itu Bu, kalau cocok tanam itu kan salah satunya yang terkenal ada bahasanya manugal. Iya. Nah, oh ya manugal. Ya, manugal manugal itu di situ ada kebersamaan, ada gotong royong. Jadi banyak hal-hal dan nilai-nilai selain dari cocok tanam, tapi kebersamaan dan nilai-nilai karakter itu yang harus tetap kita tanamkan. Terima kasih. Luar biasa, gotong royong juga ada ya di dalam ini ya, profil pelajar Pancasila. Itu budaya setempat. Bapak Ibu pernah nggak melihat kayak ada semboyan di kota nih, khususnya di Buntok. Ketika saya lewat bundaran besar nih, bundaran yang di Sagu itu ada dahani, dahanai, terus. Nah seperti itu bisa diarahkan ini menjadi konteks budaya. Apa artinya dahani, dahanai, tetun tulus? Damai sejahtera.
Iya. Apa? Nah, itu kan sudah masuk di dalam apa namanya? Menuntut kita kan menjadi kata kunci apa namanya? Motu dari daerah Kabupaten Barito Selatan. Kalau misalnya di Kalimantan Tengah, kalau kita Bapak Gubernur, ini Klaten berkah gitu kan. Iya. Jadi kan disesuaikan dengan budaya. Tentu di sekolah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jadi visioner di sekolahnya kan ada apa namanya? Branding sekolahnya gitu yang mengarahkan mereka ke dalam ini ya, sesuai dengan konteks budaya Bapak. Ketika Bapak Ibu menurunkan visi misi sekolah, nah kenapa harus sesuai dengan karakteristik visi? Nah, gitu. Iya, betul ya. Jadi sudah mengarah begitu banyak ya hal-hal. Boleh kita lanjutkan walaupun Bapak Ibu perlu menyampaikan karena ini sudah terekam juga catatan Bapak Ibu. Nanti akan diskusinya juga di ruang kolaborasi. Tapi karena sesi kita ini punya waktunya terbatas, saya akan lanjutkan ke pertanyaan pemantik nomor 3 ya. Mengapa pendidikan anak murid perlu belum ya? Ada 4. Ya. 4 ya? Iya, betul. Tadi 3 Bu, yang nomor 2 tadi kosong Bu. 3. Oh iya betul. Ini kan sudah. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan ini. Mengapa pendidikan anak atau murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau dulu nggak ada ini kan. Kalau zaman saya kan era saya kan 80-an nih akhirnya. Kalau Bapak Ibu barangkali ada yang maksudnya setahun dengan saya kan lahirnya di era 80-an gitu kan, masih belum mengenal internet, buku-buku juga terbatas gitu kan. Ya, Bu. Terus kami kalau ke sekolah dulu banyak jalan kaki, nggak pakai sendal karena suka main lumpur. Nah itu kan pada zaman itu. Sekarang anak-anak kan beda, mereka sudah pakai Android ya. Iya. Ini kemudian kodrat alam zaman dulu dengan zaman sekarang beda apa sama? Nah itu akan mengapa sih pendidikan anak murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut Bapak Ibu, yuk siapa nih yang belum kasih pendapat ini? Saya pengen dengar suaranya nih. Ayo siapa yang belum? Ibu Sri Mahyuni itu belum. Oh, oke ya. Terima kasih. Pengen dengar Ibu Sri. Pendapatnya Bu Sri. Ya, terima kasih Bu. Mengapa pendidikan anak atau murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ini memang sangat perlu dipertimbangkan karena mengikuti, kalau kita tahu kan kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Karena kita mengetahui lingkungan anak itu berada, seperti yang kita lihat di lingkungannya itu bermacam-macam. Jadi di situ mengikuti kodrat alam. Nah, sedangkan kalau kodrat zaman, ya seorang guru harus membimbing anak sesuai dengan tuntutan zaman. Yang mana tuntutan seperti yang kita ketahui sekarang, tuntutan zaman itu kan semakin maju dan semakin maju teknologinya. Jadi dari situ kita membimbing anak bagaimana menghadapi kodrat zaman yang sekarang. Mungkin itu saja Bu. Oh, luar biasa. Ada yang kasih komentar nih terkait dengan pendapat Ibu Sri? Saya boleh kasih komentar Bu? Boleh. Ya silakan Bapak, langsung saja. Terima kasih Bu. Kalau boleh saya tambahkan, mengapa pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kalau saya boleh tambahkan punya Ibu itu tadi bahwasanya kodrat alam yang dialami atau ada pada anak tentu berbeda-beda ya Bu ya. Misal saya kasih contoh pendidikan anak di Pulau Jawa tentu berbeda dengan di Pulau Kalimantan misalnya. Atau lebih sempit lagi, mungkin tadi Ibu yang dari Babai dengan saya yang di Batampang ada berbeda juga Bu. Iya, betul. Ada karakteristik khusus ya, gitu. ada karakteristiknya masing-masing.
itu yang berkaitan dengan alamnya. Lingkungan. Kalau saya persingkat demikian. Kemudian kalau untuk kodrat zamannya, benar apa yang juga sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwasanya pembelajaran masa kini tentu zamannya sudah berbeda pada masa lampau. Masa kini itu pembelajarannya lebih kepada bagaimana kita memahami kebutuhan belajar anak sekarang, kita memahami muatan maupun isi daripada kebutuhan belajar itu beda dengan yang sudah terjadi pada masa yang lalu. Nah, kalau dulu Ibu jelaskan bahwa sekarang kan kita tahu anak-anak pada lihai pakai Android misalnya. Iya, betul. Akan tidak cocok apabila kita menggunakan cara konvensional yang mungkin beda zamannya sudah dengan anak-anak zaman sekarang. Iya. Kurang lebih seperti itu Bu, kuncinya yang kita pahami. Iya. Terima kasih Bu, Didiklah itu saja. anak-anak, ya kan Pak? Didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya. Oke, Ya, luar benar. biasa. Benar. Betul sekali. Nah, jadi pemikiran kita dari awal Terima tadi kasih. sudah dari menuntun, terus kita hubungkan dengan konteks sosial budaya setempat, kemudian kita hubungkan lagi dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Barangkali Ibu Pak Rida ya? Boleh? Rida, Bu. Ibu Rida, Bu. Silakan Ibu. Maaf ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya menanggapi pernyataan dari Ibu Sri Wahyuni. Nah, menurut saya bahwa pendidikan memang perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti kita perhatikan zaman sekarang pendidikan itu menjadi lebih mudah juga lebih sulit. Lebih mudah karena sekarang akses informasi sangat mudah. Betul, Yang bikin lebih sulit karena kita harus nyari caranya dulu, walaupun punya Android, kita tahu cara aksesnya kan. Nah, jadi dalam hal ini peran kita sebagai guru, kita harus belajar lebih dulu daripada muridnya. Nah, padahal kan di sini murid itu belajar sambil berlari, kita belajar sambil merangkak di sini, Bu. Luar biasa sekali ya. Betul. Jadi kita harus agak susah payah belajarnya. Kalau anak-anak kan lebih cepat belajar, soalnya mereka tidak khawatir tentang ini bisa rusak atau tidak, kan tidak ada kekhawatiran. Nah, kalau kita kan kita khawatir ini nanti ada akibat apa nantinya. Makanya kita belajarnya hati-hati. Kita hampir kalah dari murid kita. Iya. Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, ya betul sekali ya. Saya juga sering merasakan hal yang sama, Ibu. Jangan sampai kehabisan jurus ya Bu, mengajar anak murid. Betul, tentu kita punya memfasilitasi mereka. Kita tidak usah malu untuk belajar dari mereka, gitu. Nah, kami kalau di Dinas Pendidikan Kalteng ini banyak nih pengawas baru nih karena yang sudah senior tuh banyak pensiun. Jadi kalau dulu tuh di dinas itu saya paling muda. Ketika masuk teman-teman yang baru, banyak mereka yang sudah jebolan dari guru penggerak, kemudian mereka yang sudah punya pengalaman tersendiri pada zaman mereka, adik-adik gitu. Saya juga sering belajar dari mereka gitu ya. Jadi dengan siapa saja kita boleh belajar untuk mengupgrade. Kalau teman-teman di lapangan kadang jangan mengupgrade Bu, ngecas aja. Ya terserah, maksudnya ngecas kita. Baik, aku akan lanjutkan ya. Ibu lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Jadi ketika saya seorang pendidik, relevan tidak pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara? Pendidikan itu berhamba pada anak. Jadi dalam hal ini anak perhatian kita, tapi bukan berarti kita harus kayak tunduk gitu kan lalu menghamba ini. Nah, menurut Bapak Ibu, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Silakan, siapa dimulai? Dari siapa nih?
Boleh. Yang belum barangkali ini sudah banyak isinya nih. Saya, Saya Bu. panggil. Oke, silakan. Silakan Ibu. Menurut saya, relevansi pemikiran KHD, pendidik yang berhamba pada anak itu adalah peran sebagai pendidik. Menurut kita sebagai guru, kita sangat berpatokan pertama kepada Ki Hajar Dewantara, setelah dibaca-baca tadi. Terus kalau menurut saya, kalau yang relevan, yang saya gunakan di sekolah, itu Bu, melihat yang pertama itu kita melihat minat bakat anak itu sendiri, condongnya kemana. Terus kalau dia sudah minatnya kemana, terus kita mengarahkannya, menuntunnya kayak di poin pertama tadi. Oke, ya. Mencapai tujuan pembelajarannya, biar dia bisa menjadi lebih mandiri dan kreatif lagi ke dalamnya, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa, Bu Sri ya? Maaf, tidak Jana, Bu. Oh ya, saya nih salah. Luar biasa, tepuk tangan nih. Saya kasih lope. Iya, baik. Lanjut, siapa nih yang belum nih? Izin Bu, boleh? Boleh, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak. Artinya maksud yang berhamba adalah sebagai titik utama atau kiblat adalah fokusnya kita kepada siswa, baik itu tentang perkembangan anak, karakter anak, dan potensi anak itu. Jadi maksud dengan menghamba itu semakin kita dekat, kita mengetahui anak itu bagaimana latar belakangnya, bagaimana potensinya, sehingga kita lebih bukan hanya dari potensi saja, kan ada hal yang ada hal baik buruk itu kita harus mengetahui karakter dan latar belakang itu. Jadi bukan hanya potensinya saja. Jadi berapa hal yang harus kita fokusnya kepada siswa itu. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Kenali anak didik kita ya. Inti kata kuncinya di sini kenali. Jadi dengan kita mengenal, kita tahu masalahnya bagaimana dia, bagaimana apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Jadi kita mudah untuk menuntunnya gitu ya. Baik. Ada lagi? Kata lainnya Bu, bahwa berhamba pada anak itu adalah pembelajaran ataupun pendidikan yang kita berikan di kelas dan di sekolah, itu tentunya harus berpusat pada peserta didik atau siswa. Itu saja intinya Bu menurut saya. Oke, bukan sebagai subjek ya, tapi objek ya. Gitu. Yang menjadi pusat perhatian di kelas kita. Ya, benar. Mau di sekolah kita. Ketika jadi ada program sekolah, berarti program sekolah itu ada nggak dampak untuk murid? Orientasinya adalah kepada siswa. Jadi kita harus dapat memandang atau menghormati kodrat siswa itu sendiri. Jadi makanya orientasi pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik atau siswa Bu. Luar biasa. Oke. Boleh satu lagi nih? Saya Bu, sebelum. Sebelum. Dari Anda Bu. Ya, silakan. Makasih kesempatan nih sebelum waktunya ini dengan perkenalan. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi menurut saya di sini guru harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak sehingga anak senang dan bahagia. Jadi dalam kondisi ini anak akan mudah menyerap ilmu yang diberikan oleh guru, dan juga guru memberikan kebebasan kepada murid agar murid belajar dengan sesuai minat dan potensinya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah memberi kebebasan itu bukan mutlak, karena murid tetap membutuhkan tuntunan dari guru. Agar tidak membahayakan murid gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, kebebasan yang bertanggung jawab ya. Jadi Bapak Ibu memberikan tuntunan yang tepat untuk anak didik sekolah. Oke, sepertinya kita sudah banyak sekali berdiskusi. Ada tambahan lagi? Boleh?
Oh ya, sekali lagi. barangkali Ya, ini akan membuat perspektif kita akan semakin ya. kuat lagi. Silakan Bapak. Ya, Bu. Ya, jadi saya tambahkan sedikit, Bu, sesuai yang saya tulis. Jadi di sini ada kata Baik. kunci yang saya tulis itu pamong, Bu. Kan Oke, menghamba pada pamong. anak. Jadi di sini pamong. Jadi di pamong itu kan berasal dari bahasa daerah Jawa. Itu kan artinya bertugas mendidik dengan kasih sayang. Jadi kita kan mendidik dan sesuai dengan kasih sayang itu sesuai dengan minat bakat potensi peserta didik seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa itu dijadikan sebagai subjek bukan objek. Jadi sesuai bakat minat potensi didik tadi. Tapi kita mendidik dengan kasih sayang. Makanya di sini saya tulis sebagai pamong. Demikian, Bu. Terima kasih. Luar biasa. Ini juga ada Bu Nurul sampaikan nih sebagai titik utama atau kiblat. Oke. Kemudian di sini pada dasar konsep pembelajaran gerakan sekolah menyenangkan. Wow, luar biasa nih banyak pendapatnya. Ini tentu akan memperkuat hal-hal yang terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ketika menjadikan Bapak Ibu sebagai pendidik yang kuat, lebih kuat lagi. Nah, baik, kita karena waktu saya akan kasih sedikit kita kembali ke slide ini sebentar ya Bapak Ibu. Saya izin menambah sesi ya karena tadi terpotong dengan perkenalan kita ya. Iya, Bu. Ya, ini mohon izin. Nah, untuk peta konsep substansi modul untuk kompetensi lulusan tadi seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa guru penggerak ini memahami peran dan alasannya menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan untuk apa? Untuk menguatkan diri sendiri. Peran saya ini sebagai apa? Dan alasan saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran ini yang perlu Bapak Ibu kuatkan dalam diri Bapak Ibu. Kemudian guru penggerak ini melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu menjadi reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi. Jadi kalau tadi saya sampaikan di upgrade terus nih. Kemudian dari refleksi itu kita tahu di mana titik kita sudah sampai di titik ini. Gimana kita bisa sampai ke titik berikutnya? Apa sih yang kurang saya lakukan? Bagaimana saya menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan kompetensi saya, nah gitu ya. Nah, untuk modul 1.1 ini, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, ini tadi tujuan pembelajarannya sudah disampaikan di awal bahwa peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah scroll dari halaman 1 sampai halaman seterusnya di eksplorasi konsep mandiri, kemudian peserta ini dapat menganalisis. Menganalisis itu kalau saya sampaikan ini sudah level pemahamannya ini sudah lebih tinggi, bukan hanya sekedar memahami, tapi ini sudah kita jejaring pola berpikir kita ini akan semakin luas lagi bahwa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dalam diskusi ini akan memperkuat kita semua ya, saya sendiri juga dalam mendampingi guru-guru dan membersamai Bapak Ibu di sesi ini. Kemudian di sini potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sampai masa kini. Bapak Ibu juga sudah melihat bagaimana sih perbedaan antara pendidikan Indonesia zaman kolonial dan sampai sekarang ya. Tentu ada hal-hal yang berubah tadi. Kenapa pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya. Beda zaman kolonial begini ya. Kemudian zaman masa kini begini. Tentu ada banyak polemik-polemik yang dihadapi dalam setiap zaman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu juga melihat bahwa dalam pemikiran ini terlihat bahwa ada interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengarah kemana? Nah, di situ ada budi pekerti tadi yang sudah disampaikan menuntun itu akan menuntun apa? Menjadi apa? Nah, dalam hal cipta, rasa, karsa, dan karya di sini budi pekertinya akan lebih diarahkan bagaimana nanti seorang anak didik kita akan memiliki budi pekerti yang baik, cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Selanjutnya, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada lagi kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara ini dasar-dasar pendidikan, Bapak Ibu sudah akses. Kemudian metode mentori probal taman anak sudah Bapak Ibu akses juga. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman itu ada lingkungan yang di mana anak berada. Kemudian ada isi dan irama itu sudah Bapak Ibu pelajari di dalam peta konsep dan kemudian ada lagi bahwa
Bapak Ibu juga sampaikan kemarin dalam refleksi dirinya, ada yang menyampaikan bahwa seorang pendidik itu ibarat petani yang menanam jagung gitu kan. Kemudian pendidik itu sebagai pamong, tadi sudah kita diskusikan ketika dasar pendidikan itu menuntun. Kemudian lanjut bahwa asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pendidikan dan pengajaran. Bapak Ibu juga sudah sampaikan di bagian refleksi dirinya, dan sudah saya tonton nih videonya di dalam drive-nya, kecuali yang masih belum buka aksesnya belum saya tonton. Kemudian yang belum, nanti silakan nanti di-upload ya, atau disematkan linknya yang ada roda apa ya, roda tempel aja link drive-nya, tempel ke situ, jadi kan masuk di dalam itu sudah saya tinggal copy link, saya buka gitu kan, teman-teman juga demikian. Nah ini Bapak Ibu, kemudian saya akan menyampaikan ke bagian kesimpulan bahwa pendidikan bukanlah sebuah paksaan, melainkan berdasarkan konsep tertib, damai, tata tertib, dan kelangsungan kehidupan batin serta kecintaan pada tanah air. Ini sudah mengarah ke dalam profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa pendidikan bukan hanya tentang mempelajari konsep-konsep, melainkan juga menumbuhkan budi pekerti. Bukan seberapa besar yang anak-anak kuasai terhadap materi pembelajaran yang kita ajarkan di kelas, tapi seberapa bisa sih mereka bertumbuh sesuai dengan alam dan sesuai dengan zaman, sesuai dengan kodrat mereka, dan memiliki budi pekerti sebagai manusia yang merdeka dan sebagai manusia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya. Kemudian di sini juga Ki Hajar Dewantara menganjurkan bahwa kita tetap memperhatikan ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Jiwa itu tidak kita lihat jiwa itu, tapi dalam tindakan bisa kita representasikan gitu ya. Kemudian kalau jasmani itu bisa kita sentuh, ini bisa kita ya ilmu jasmani. Kemudian ilmu keadaban itu bagaimana perilaku dan etika dan moral, serta ilmu estetika dengan menerapkan cara-cara pendidikan untuk membangun karakter. Jadi ini ada keseimbangan, perlu diperhatikan oleh kita ketika kita mendampingi anak-anak, kita melihat mana sih jiwa mereka, kemudian jasmani mereka juga ada keseimbangan, kemudian etika dan moral, sehingga karakter mereka bertumbuh dengan baik. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dia selamat di jalannya, bahagia pada saat masanya, dan baik sebagai manusia. Jadi dia selamat, anak bahagia, kemudian mereka mempunyai karakter yang baik, dan gurunya juga selamat, gurunya bahagia sebagai pendidik, perlu selamat dan bahagia juga. Sebelum kita mendampingi anak-anak kita untuk menuntun kodrat mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, Bapak Ibu sebagai pendidik juga perlu selamat dan bahagia. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Oke, ada? Oke, kalau tidak ada boleh kita lanjutkan sebentar, minta 1 menit boleh. Untuk kita pilih ketua kelas. Nah, iya betul. Ketua kelas, kemudian sekretaris kelas, dan boleh kalau mau juga bendahara juga boleh. Siapa tahu nanti untuk mengkoordinir apa gitu, untuk misalnya ada pengen seragam atau gimana gitu kan, atau ada yang perlu dikomunikasikan. Saya kasih kesempatan nih untuk memilih ketua kelas. Pomoji. Stop share screen ya. Saya jarang kadang-kadang kalau saya lagi kampung nanti itu yang takut. Ya. Kalau saya Bu Nurul Majidah. Iya, Ibu Nurul Majidah. Ya, karena posisi beliau kan di kabupaten. Iya, saya Pak Nurul Majidah. Iya. Bu Nurul saya sebetulnya posisi tidak menentukan. Ya kalau mohon izin. Nah, Bu, posisi Bu Nurul Francisca boleh. Bu Niken. Saya ini PP Bu, PP tadi Bu. Ya itu sama Bu, yang sama lebih PP. muda Bu, yang lebih muda aja. Nurul Majidah saja Bu.
Iya, karena Kalau yang Siapa ya? dekat dengan Batampang pasti tahu di mana gimana itu Batampang ya. Iya. Ibu yang dari SMA IT yang muda-muda. Iya, iya. Batampang itu di mana, Pak? Yang Pak Islam Modi? terpadu tadi aja. Kecamatan Saya apa, di Pak? Kecamatan Dusun Hilir, Bu. Dusun Hilir itu Mengkatip. masuk apa kotanya? Janamas, Ini Janamas. Jinamas. Eh, Oh, saya Makatif. Jinamas. Enggak, Makatif, Bu. Makatif, Bu. Kalau Dusun Hilir itu Mengkatip. Kemudian desanya saya masuk sungai Kuning, Bu. Saya pernah ke Mangkatip, ke Sungai Kuning pernah melalui ketika visitasi. Pernah ya? Pernah. Oh, Tapi nggak iya, pernah iya, ke iya. tempatnya, Pak. Mudah-mudahan Ibu bisa berkunjung ke SD saya di SDN Batampang. Bu. Wah, kalau PP-nya siapa, Pak Moji? Yang mana, Bu? Pengajar praktiknya Pak. Oh, pengajar prakteknya Pak Budi Rianto. Pak Budi pasti datang nih ke tempat Moji. Baik. Ya, Pak Budi. Rasanya Pak Budi Rianto kalau nggak salah. Belum disimpulkan nih ketuanya siapa nih? Ya pas ya Bu Nurul, Bu. Bu Nurul Majidah, Bu. Nah, sentralnya izin Bu Rusdianto raise hand. Ya Pak Rusdianto, Pak Rusdianto. Pak Budi, Bu. Pak Rusdianto itu Budi. Ahmad Sanusi. Kalau Pak Ahmad Sanusi suka sinyal. Bintang kurang susah, Bu. Di dalam grup untuk polling, tapi rasanya nggak rame kalau nggak langsung di dalam ruang-ruang kayak gini. Iya, Pak Bri aja. Bu Nurul Bu Nurul saja, Bu. langsung, Bu. Ya. Ayo, Bu Nurul. Bu Nurul posisinya di Buntok, Kabupaten, Bu. Di kota Kabupaten. Iya. Bersedia? Mohon izin, walaupun saya di Buntok, mohon mungkin bisa yang lain, Ibu. Oke. Atau Pak Budi Riono. Pak Budi Riono posisi di Buntok nggak? Saya posisinya di Kecamatan Jinamas. Oh, di Jadi kalau bisa tuh di kabupaten saja supaya nyaman. Gimana Pak Ahmad Sanusi gimana? Pak Ahmad Sanusi. Saya seringnya bintang kurung, Pak. Susah ininya. Ibu yang dari SMA IT kalau bisa masih muda. Oh iya, Cari yang di kabupaten, Pak. Cari yang posisinya di kabupaten, Pak. Iya, ya. Muslim Mayuni yang di kabupaten. Kan Pak Priwanto dekat itu. Tadi 30 menit tadi gangguan jaringannya di sini susah, harusnya jaringan, Pak. Itu aja. Terima kasih. Misalnya ketuanya kita upayakan yang di kabupaten yang sinyalnya aman. Ya, Pak. Mantap. Jaringan stabil ya. Ibu Sri Mahyuni itu yang di Dusun Selatan. Jaringan stabil. Ibu Senina di mana? Ibu Senina. Ayo Ibu Senina. Ibu Mufahul. Yang Saya kalau bisa yang di kotanya, kalau saya di pinggirannya bisa apabila sinyalnya putus-putus juga. Kalau saya bersedia, tetapi bersedianya untuk membantu saja, bukan jadi ketua ya. Saya siap kalau untuk jadi sekretaris. Ya, Pak Muji aja. Waktu Ya, Pak Muji, Batampang itu pernah, Pak. Enak aja sinyalnya. Jangan. Ya, Pemuji. Nanti kami bantu. Sebentar, Pak. Ya. Bapak Ibu ya. Takutnya gini, Bu. aja Pemuji kalau gitu, Pemuji. Ya, Bapak Ya. Ibu, halo Bapak Ibu. Saya sambil terlalu padat soalnya juga di sana. Saya sinyal juga enggak mendukung. Lancar-lancar. Pas saja ada alasan pian ke bentuk-bentuk. Aduh, Pak Ahmad Sanusi. Pak Mogi, Palorejo, enak sinyal. Pak Mogi. Pemuji aja, Pemuji. Yang mana yang Pemuji. Kita ambil pakai Bu. Angkat tangan, Bu. Iya. Oh, Ini Pak Muji aja, Pak Muji. Palorejo Voting angkat tangan saja. susah sinyalnya. Bri. Piye to Pak Mugi, sampean sing cedek karo Buntok. Intinya bisa dihubungi gitu ya. Iya, yang penting bisa dihubungi, Pak. Dan saya lihat Pak Muji ini aktif loh kalau di kelompok. Ya, Pak. Beliau paling aktif ya. Kebetulan sekarang saya posisi saya sekarang kebetulan di Barito Utara, di kampung, di Benangin. Jadi makanya sinyal tadi sempat hilang. Nah,
Sepertinya untuk hari ini aja ya. Kakak, mohon izin. Sempat hilang bukan berarti Hilang tidak terus ada ya. sinyal. Seperti itu. Pak Moji aja ya. Ya sudah kita voting Pak Moji aja dah. Oh, Ya sudah setuju Pak Muji. Ya Setuju. setuju Pak Muji dan Pak Pri. Pas supaya Pak Muji. Pak Moji. Ya, Angkat tangan ya. Setuju. ya. Pak Moji, saya sudah angkat tangan yang Moji, lain. Yang ACC, lain ayo. ACC. ACC. Ya, Pak Muji aja. Ya. Kalau gini banyak jempolnya nih. Moji. Udah langsung aja Pak Muji supaya kita cepat makan. Ya. Sekretaris lagi sekretaris ya Pak. Siap nanti dipilih lagi sekretaris ataupun bendaharanya. Sekretarisnya Ibu Mipatul Janah, Mipatul Janah. Ibu Mipatul Janah. Ya, pas itu dari Dusun Selatan jadi Ya, yang sekretarisnya. Oke, Pak Muji tadi ketua Miftahul kelas. Janah lah. Kemudian sekretarisnya Ibu Miftahul Mipatul Janah, Janah. Bendahara Ibu Nurul. Apa ya Bu ya? Bendaharanya Ibu Nurul, Bu. Nah, Bendahara Ibu Nurul. Sekretarisnya Ibu Mipatul Janah. Miftahul Janah. Oh, Ibu Nurul bendahara. Ibu Mipatul Janah sekretaris. Miftahul sekretaris. Gimana Ya. deal? Ya, Sip, deal. Deal. Kalau saya nih ada apa namanya? Ada goal saya follow goalnya. Oke, jasa untuk hari ini. Dan karena sudah waktunya nih, sepertinya ada hal-hal yang sudah kita sepakati bersama bahwa kita memilih apa namanya ketua kelas kita hari ini sudah Pak Moji dan sekretarisnya Ibu Miftahul Janah dan bendaharanya Ibu Nurul Malidah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Tadi mohon izin meminta waktunya lebih sedikit. Ibu, mohon izin boleh minta waktu sebentar. Tanya Bu, untuk jadwal yang tanggal 24 itu apakah seperti ini pertemuannya? Oke, iya untuk kita virtual kolaborasi kayak gini. Tapi jamnya 3 jam. Boleh sore, silahkan nanti kita sepakati. Ya. Boleh malam. Kalau saya di angkatan kemarin ada yang sore, ada yang malam. Jadi saya ini fleksibel menyesuaikan. Asal jangan pagi. Kalau pagi, Ya benar Bu. sore, Kalau pagi sampai siang masih belum bisa. Mohon maaf. Makanya tidur tadi malam Bu, saya membuat video itu 10.30 Bu. Karena kan pagi rapat dilanjutkan kegiatan yang lain. Iya. Mohon maaf. Kayaknya lebih sampai malam memang. Iya, malam aja Bu, enaknya kita malam. Oleh siangnya banyak kegiatan. Iya, enak saya kalau pernah kemarin ngambil sesi sore, saya dari lapangan ya sampai cepat-cepat gitu. Maklum kan kalau di lapangan kan sinyalnya agak, kalau malam nih saya sudah berusaha standby di depan laptop gitu ya. Baik Bapak Ibu juga. Terima kasih Ibu. Baik, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Boleh satu orang membantu untuk foto, kita foto bareng sebelum ini. Saya Satu minta, orang. Ibu Sekretaris, silakan dipoto dulu Bu Sekretaris. Langsung mulai bertugas ya. Bertugas sudah ya. Perdana. Saya minta Bu Sekretaris dokumentasikan dulu. Nanti kita buat best praktik kan susun kan bagus juga. Yang belum apa? Yang belum aktif kamera, kalau mungkin kan boleh gabung nih. Iya. Silakan diaktifkan atau on cam ya, biar kita. Oke, supaya kenal wajahnya Pak Budi. Nah ini Pak Budi. Pak Budi ini sebenarnya yang pas tadi itu. Rumah saya jauh Pak, di ujung. Di Kecamatan Jenama, Buntok tuh jauh Pak. Oh iya. Harus 2 hari. Ya benar Pak. Saya tahu betul medannya di sana. Gaya kita gimana? Gini semua kah? Baik ya, mari kita foto bersama Bu. Ya Bu. Silakan dipoto Bu Sekretaris. Ya, tangannya di depan dada, nanti gaya bebas. Ya, sip. Tangannya. Pak Budi belum muncul. 1, 2, 3. Mantap. Semangat Bapak Ibu, hebat ya. Angkat tangan semua. Oke. Mantap. Iya, sip. Sudah. Gaya bebas. Tepuk tangan Sekali ya. lagi.
Gimana Bu Miftahul Janah? Sudah ya? Satu kali lagi. Oke, gaya bebas. Oke, siap. Gaya bebas saja. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih Silakan Bu atas Ardiana. kebersamaan kita malam hari ini, luar biasa. Makanya saya senang bisa bergabung, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua di ruang virtual. Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya waktu kemarin tuh kalau kemarin saya membersamai dari Seruyan. Ketika lokakarya panennya saya diundang, tapi tidak bisa ikut ke sana. Saya sedih karena tidak bisa bertemu dengan CGP. Kalau di Barsel nanti kalau diundang, saya pengen ketemu langsung dengan Bapak Ibu CGP. Sangat ya Bu, sangat dibutuhkan dan Saya kami Harus tunggu ya Bu. wajib hadir. Ibu wajib hadir. Iya. Oke. Kalau saya lebih banyak memotivasi Bapak Ibu, karena kami sebagai fasilitator itu mendampingi. Jadi bukan seperti tugasnya instruktur kan memberikan pemahaman materi, penguatan materi. Banyak memberikan penguatan dan umpan balik dan motivasi seperti dibilang tadi menuntun gitu ya. Terima kasih dan kita akan tutup dengan doa nih. Sepertinya ketua kelasnya sudah mulai bertugas nih, mulai besok dan seterusnya nanti. Kalau malam hari ini ditutup dengan doa oleh Pak Muji aja sebagai ketua kelas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman kelas CGP angkatan 11 tahun 2024 kelas 01 ya Bu kalau nggak salah. Ya, iya betul. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Silakan Bapak Ibu sekalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Mantap. Dan pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Ibu Ardiana sebagai fasilitator di kelas 1101 BGP Kalteng. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ketika saya membersamai di dalam ruang virtual ini. Terima kasih, sampai jumpa di ruang sesi kolaborasi modul 1.1. Walaupun seyogianya kita ketemu terus nih di dalam LMS gitu ya. Tapi secara virtual kita akan ketemu lagi di ruang kolaborasi sesi 1 modul 1.1. Terima kasih, sampai jumpa. Ibu, setelah ini kita bisa lanjut ke ruang kolaborasi ya Bu? Oke, nanti disematkan jadwalnya di via grup ya, sesuaikan dengan tanggal yang ada. Nanti kalau misalnya ada perubahan akan kami infokan. Tapi saya benar mohon maaf hari ini mengambil waktu lebih dari yang kita harapkan. Seharusnya kita berakhir di 8.30, jadi ini berakhir di pukul 21 karena tadi banyak hal yang kita selesaikan, kita perkenalan dan juga memilih. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu, kalau malam ada santai. Iya, baik. Nggak terlalu malam juga ya. Iya. Iya Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam untuk keluarga. Iya. Izin keluar Bu. Izin keluar Bu. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Utamakan semangat semuanya. Makasih Pak. Baik, saya paling terakhir menunggu kelas. Mundur saya mundur.